Perjalanan ke kota. Reni adalah seorang gadis berusia 20 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah dan hutan. Sejak kecil, dia selalu bermimpi untuk keluar dari kehidupan sederhana desanya dan menemukan kehidupan yang lebih baik di kota besar. Setiap malam, dia sering duduk di beranda rumahnya, menatap bintang-bintang dan membayangkan kehidupan yang lebih cerah, penuh dengan peluang dan kesuksesan. Suatu hari, Reni menerima kabar dari seorang kerabatnya yang tinggal di kota besar. Kerabatnya memberitahu bahwa ada banyak pekerjaan di kota, dan salah satunya adalah sebagai pembantu rumah tangga. Meskipun pekerjaan itu tidak sesuai dengan impiannya, Reni merasa bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Dengan tekad yang bulat, dia mengemas barang-barangnya dan berpamitan kepada keluarga dan teman-temannya. Sesampainya di kota, Reni disambut dengan suasana yang sangat berbeda. Keramaian, kebisingan, dan hiruk-pikuk kehidupan kota membuatnya terpesona sekaligus cemas. Dia merasa seperti ikan kecil yang terjebak di lautan yang luas. Namun, semangatnya tak pernah padam. Reni segera mencari tempat tinggal dan pekerjaan. Setelah beberapa hari mencari, Reni akhirnya berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di rumah seorang wanita kaya bernama Bu Ratih. Rumah Bu Ratih adalah sebuah bangunan megah yang terletak di kawasan elit kota. Reni merasa terkesima dengan kemewahan yang ada di sekitar rumah itu. Dia berharap bisa belajar banyak dan suatu saat bisa mencapai kesuksesan seperti majikannya. Saat pertama kali bertemu dengan Bu Ratih, Reni merasa ada sesuatu yang aneh. Wanita itu memiliki aura yang kuat, tetapi sikapnya dingin dan terkadang kasar. Reni berusaha untuk tidak memikirkan hal tersebut dan fokus pada pekerjaannya. Hari-hari pertama di rumah Bu Ratih berjalan cukup lancar. Reni melakukan berbagai pekerjaan rumah tangga, mulai dari membersihkan, mencuci, hingga memasak. Namun, seiring berjalannya waktu, Reni mulai merasakan hal-hal yang tidak biasa. Malam-malam di rumah itu terasa sangat mencekam. Dia sering mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan dan langkah kaki yang tidak bisa dijelaskan. Reni merasa seolah ada sesuatu yang mengawasinya, dan bayangan-bayangan hitam sering melintas di sudut matanya. Di tengah malam, saat Reni terbangun dari tidurnya, dia melihat sosok bayangan berdiri di ujung kamarnya. Dengan ketakutan yang menggerogoti, dia menutup mata dan berharap bahwa itu hanya ilusi. Namun, saat dia membuka mata lagi, sosok itu telah menghilang. Ketakutan semakin menghantuinya, tetapi Reni berusaha untuk tetap tenang dan tidak membiarkan ketakutannya mengganggu pekerjaannya. Reni juga mulai menyadari bahwa Bu Ratih sering berperilaku aneh. Wanita itu tampak sangat terburu-buru dan sering kali pergi untuk waktu yang lama tanpa memberi penjelasan. Ketika Reni mencoba bertanya, Bu Ratih hanya menjawab dengan nada dingin, membuat Reni merasa semakin terasing. Suatu malam, saat Reni sedang membersihkan ruang tamu, dia menemukan buku tua yang tersembunyi di dalam lemari. Reni membuka buku itu dan menemukan tulisan-tulisan yang aneh tentang ritual pesugihan. Membaca hal-hal tersebut membuat jantungnya berdegup kencang. Dia teringat akan cerita-cerita yang sering didengar di desanya tentang orang-orang yang melakukan pesugihan untuk mendapatkan kekayaan, tetapi harus membayar dengan nyawa orang lain. Reni mulai merasa bahwa kehidupannya di rumah Bu Ratih tidak hanya berisikan pekerjaan, tetapi juga misteri yang mengancam keselamatannya. Dia tahu bahwa dia harus mencari cara untuk mengetahui lebih banyak tentang apa yang terjadi di rumah itu. Dengan ketegangan yang terus meningkat, Reni bertekad untuk menyelidiki lebih dalam, meskipun dia merasa ketakutan. Yang mendalam, rahasia yang tersembunyi. Setelah beberapa minggu bekerja di rumah Bu Ratih, Reni mulai merasakan ketidaknyamanan yang semakin mendalam. Suara-suara aneh di malam hari tidak kunjung reda, dan bayangan-bayangan gelap semakin sering muncul di sudut pandangnya. Reni merasa seolah-olah ada sesuatu yang sangat tidak beres di rumah itu, sesuatu yang ingin disembunyikan oleh Bu Ratih. Dalam hati, dia merasa terjebak dalam kegelapan yang tidak bisa dia pahami. Suatu malam, saat Reni sedang membersihkan ruang tamu yang luas dan megah,
dia menemukan sebuah buku tua yang tergeletak di dalam lemari hias. Buku itu terlihat usang dan hampir tidak terbaca, tetapi dorongan rasa ingin tahunya membuatnya membukanya. Halaman-halaman buku itu dipenuhi dengan tulisan tangan yang rapi namun aneh, serta gambar-gambar simbol yang tidak dikenalnya. Reni merasakan getaran aneh saat membaca salah satu halaman yang menjelaskan tentang ritual pesugihan, sebuah praktik yang katanya dapat memberikan kekayaan dan keberuntungan, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Reni teringat akan cerita-cerita dari desanya tentang orang-orang yang melakukan pesugihan. Mereka biasanya harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga, bahkan nyawa orang lain. Ketika membaca lebih lanjut, Reni menemukan bahwa Bu Rati terlibat dalam ritual tersebut dan bahwa dia telah melakukan pesugihan untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan. Jantung Reni berdegup kencang, dan perasaan takut menyelimuti dirinya. Dia merasa terjebak dalam permainan berbahaya yang melibatkan jiwa dan hidup. Hari-hari berikutnya, Reni berusaha mencari tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi di rumah itu. Dia memperhatikan perilaku Bu Rati yang semakin aneh. Wanita itu sering kali terlihat gelisah dan menghindari tatapan Reni. Reni juga mulai menyadari bahwa ada beberapa pembantu lain yang bekerja di rumah itu, tetapi mereka tampak sangat ketakutan dan enggan berbicara. Suatu malam, saat Reni sedang mencuci piring di dapur, dia mendengar suara bisikan dari ruang tamu. Rasa penasaran membuatnya mendekat untuk mendengarkan. Dalam gelap, dia melihat Bu Rati sedang berbicara dengan seseorang yang tidak bisa dikenali. Suara itu terdengar serak dan menakutkan, dan Reni merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Dia tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dibicarakan, tetapi dia merasakan ketegangan yang menyelimuti ruangan itu. Reni bersembunyi di balik pintu, berusaha untuk tidak mengeluarkan suara. Setelah beberapa saat, suara itu mereda, dan Reni melihat Bu Rati kembali ke kamar dengan ekspresi wajah yang sangat gelisah. Reni merasa ada sesuatu yang sangat tidak wajar, dan dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu. Keesokan harinya, Reni berusaha untuk berbicara dengan salah satu pembantu lainnya, yang bernama Siti. Siti adalah wanita parubaya yang pernah bekerja di rumah Bu Rati selama bertahun-tahun. Dengan hati-hati, Reni bertanya tentang hal-hal aneh yang terjadi di rumah itu. Namun, Siti hanya menunduk dan mengatakan bahwa lebih baik Reni tidak tahu. Dia memperingatkan Reni untuk berhati-hati dan tidak terlibat lebih jauh. Reni merasa frustrasi, tetapi dia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pekerjaan rumah tangga. Dia mulai mencari cara untuk menyelidiki lebih dalam tanpa menarik perhatian Bu Rati. Suatu malam, saat semua orang sudah tidur, Reni memutuskan untuk menjelajahi rumah dengan lebih teliti. Dia perlahan-lahan menyelinap ke ruang kerja Bu Rati, di mana dia berharap bisa menemukan lebih banyak petunjuk. Saat menjelajahi ruangan itu, Reni menemukan sebuah kotak kayu yang terkunci. Dengan rasa penasaran yang menggebu, dia mencari kunci dan akhirnya menemukannya di bawah karpet. Dengan hati-hati, dia membuka kotak itu dan menemukan berbagai benda aneh, foto-foto para pembantu yang hilang, serta beberapa benda yang tampaknya memiliki makna ritual. Reni terkejut dan merasakan ketakutan yang mendalam. Dia menyadari bahwa Bu Rati bukan hanya seorang majikan yang kaya, tetapi juga seorang yang terlibat dalam praktik kelam yang dapat mengancam nyawa. Reni merasa bahwa dia harus segera keluar dari rumah itu sebelum terlambat. Namun, saat dia berusaha untuk menutup kotak itu dan kembali, dia mendengar suara langkah kaki mendekat. Reni terpaksa bersembunyi di balik meja, jantungnya berdegup kencang. Bu Rati masuk ke ruangan dan terlihat sangat gelisah. Reni bisa merasakan ketegangan di udara saat wanita itu berbicara sendiri, seolah-olah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ketika Bu Rati akhirnya pergi, Reni merasa lega, tetapi rasa takutnya semakin meningkat. Dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal lebih lama di rumah itu. Reni bertekad untuk melarikan diri dan mencari cara untuk menyelamatkan diri sebelum menjadi tumbal dalam permainan gelap yang dimainkan oleh Bu Rati. Melarikan diri. Setelah menemukan rahasia kelam di balik kehidupan di rumah Bu Rati, Reni merasa semakin terjebak dalam ketakutan.
Setiap malam, suara-suara aneh semakin mengganggu tidurnya, dan bayangan-bayangan gelap terus menghantui pikirannya. Reni tahu bahwa dia harus segera melarikan diri sebelum terlambat. Namun, untuk melakukannya, dia harus merencanakan setiap langkah dengan hati-hati agar tidak menarik perhatian Bu Ratih. Hari-hari berlalu dan Reni berusaha untuk tetap tenang saat menjalani rutinitasnya. Dia melakukan semua pekerjaannya dengan penuh perhatian, tetapi pikirannya selalu melayang pada rencana pelariannya. Dia mulai mengamati kebiasaan Bu Ratih. Wanita itu sering meninggalkan rumah di pagi hari untuk melakukan sesuatu yang tidak jelas dan baru kembali menjelang malam. Reni merasa bahwa ini adalah kesempatan emas untuk melarikan diri. Suatu malam, Reni memutuskan untuk mengemas barang-barangnya secara diam-diam. Dia mengambil beberapa pakaian, sedikit uang yang dia simpan dari gaji, dan beberapa benda kecil yang berarti bagi dirinya. Dengan hati-hati, dia menyimpan semua barang itu di dalam tas kecil yang bisa dia bawa. Setiap kali dia mendengar suara langkah kaki, hatinya berdebar kencang, tetapi dia terus berusaha untuk tetap fokus. Reni merencanakan untuk melarikan diri pada malam hari, saat Bu Ratih biasanya sudah tidur. Dia tahu bahwa rumah itu memiliki beberapa pintu keluar, tetapi dia harus memilih yang tepat agar tidak terjebak. Reni memutuskan untuk keluar melalui pintu belakang yang jarang digunakan, yang mengarah ke kebun di belakang rumah. Dia pernah melihat bahwa jalan itu bisa membawanya ke jalan utama. Malam pun tiba, dan Reni merasa seperti detak jantungnya menggema di seluruh ruangan. Dia menunggu sampai larut malam ketika suara di dalam rumah mulai mereda. Dengan hati-hati, dia bergerak menuju pintu belakang, berusaha untuk tidak membuat suara. Saat dia mencapai pintu, dia menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu itu perlahan-lahan. Namun, saat Reni melangkah keluar, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Suasana malam itu terasa mencekam, dan bulan yang bersinar terang seolah menyaksikan setiap gerakannya. Dia berlari pelan ke arah kebun, berusaha untuk tidak mengeluarkan suara, tetapi jantungnya berdegup kencang, seolah memperingatkannya akan bahaya yang mengintai. Ketika Reni hampir sampai di ujung kebun, dia mendengar suara langkah kaki mendekat. Dia terhenti sejenak, bersembunyi di balik semak-semak, merasa panik. Suara itu semakin dekat, dan Reni bisa merasakan hawa dingin yang menggelitik punggungnya. Dalam keadaan terjepit seperti itu, dia merasakan ketakutan yang mendalam. Jika Bu Ratih menemukan rencananya, semua harapannya akan hancur. Saat suara langkah itu semakin mendekat, Reni berusaha untuk tetap tenang. Dia menahan napas dan berdoa agar sosok yang mendekat itu bukan Bu Ratih. Namun, saat sosok itu muncul di balik semak-semak, Reni merasa terkejut. Itu adalah Siti, pembantu lain yang pernah berbincang dengannya. Wajah Siti terlihat pucat dan penuh ketakutan. Reni, bisik Siti, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu harus pergi sekarang juga. Reni merasa lega melihat Siti, tetapi dia juga merasa bingung. Siti, aku ingin melarikan diri. Tapi aku takut Bu Ratih akan menemukan kita. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Bu Ratih sedang mencari seseorang. Dia tahu kamu berencana kabur, kata Siti dengan suara bergetar. Kita harus cepat. Tanpa berpikir panjang, Reni mengikuti Siti dengan cepat. Mereka berlari melewati kebun dan menuju jalan kecil yang mengarah ke pinggiran kota. Dalam perjalanan, Siti menceritakan bahwa dia juga merasakan hal yang sama dan ingin melarikan diri dari rumah itu. Namun, dia tidak memiliki keberanian untuk melakukannya sampai sekarang. Mereka berdua berlari dengan cepat, saling berpegangan tangan agar tidak terpisah. Namun, saat mereka hampir mencapai jalan utama, Reni mendengar suara yang membuatnya berhenti. Itu adalah suara langkah kaki yang cepat dan suara Bu Ratih yang memanggil namanya. Reni, di mana kamu? Teriak Bu Ratih dari kejauhan, suaranya penuh kemarahan. Kau tidak bisa pergi kemana-mana. Reni merasakan ketakutan yang luar biasa. Rasa panik menyelimuti dirinya, dan dia tahu bahwa mereka tidak bisa berlama-lama. Dengan cepat, Siti mengarahkan Reni ke sebuah gang sempit di sebelah jalan,
berharap bisa bersembunyi dari pandangan Bu Ratih. Mereka bersembunyi di balik tumpukan sampah, berusaha menahan napas. Reni merasa jantungnya berdegup kencang, dan dia bisa mendengar suara Bu Ratih yang semakin dekat. Reni, keluar sekarang. Kamu tidak bisa bersembunyi selamanya. Mendengar suara Bu Ratih, Reni merasa terjebak antara harapan dan ketakutan. Dia tahu bahwa jika mereka tertangkap, konsekuensinya bisa sangat berbahaya. Namun, Siti berusaha menenangkan Reni. Kita harus bertahan. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Setelah beberapa saat, suara Bu Ratih mulai menjauh. Reni dan Siti mengintip dari tempat persembunyian mereka. Ketika mereka yakin bahwa Bu Ratih tidak lagi mencari, mereka keluar dari tempat persembunyian dan melanjutkan perjalanan mereka. Akhirnya, mereka berhasil mencapai jalan utama. Di sana, mereka melihat bus yang menuju ke desa. Dengan cepat, Reni dan Siti naik bus tersebut, meninggalkan rumah Bu Ratih dan semua kengerian di dalamnya. Reni merasa lega dan bersyukur bisa melarikan diri, tetapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Dia merasa ada sesuatu yang masih mengintai, dan mereka harus tetap waspada. Kembali ke desa, setelah perjalanan yang penuh ketegangan, Reni dan Siti akhirnya tiba di desa kecil tempat Reni dibesarkan. Reni merasakan campuran antara sukacita dan kesedihan saat melihat kembali pemandangan yang akrab, ladang hijau, rumah-rumah sederhana, dan wajah-wajah yang ramah. Namun, rasa lega itu segera tergantikan oleh kenangan pahit yang masih membekas di dalam hati mereka. Di desa, Reni dan Siti disambut oleh keluarga dan tetangga yang khawatir akan keselamatan mereka. Reni memeluk ibunya dengan erat, air mata mengalir di pipinya. Dia menceritakan semua yang terjadi di rumah Bu Ratih, tentang ritual pesugihan dan kengerian yang mereka alami. Keluarga Reni terkejut mendengar cerita itu, terutama tentang hilangnya para pembantu di kota besar. Pak Dahlan, tetua desa yang bijaksana dan dihormati, mendengarkan cerita Reni dengan penuh perhatian. Dia dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan tentang hal-hal mistis dan sering membantu warga desa dalam situasi sulit. Setelah mendengarkan semua yang terjadi, Pak Dahlan menyarankan Reni dan Siti untuk menjalani proses pembersihan diri dari energi negatif yang mungkin masih melekat pada mereka. Anakku, kamu berdua telah melalui pengalaman yang sangat berat. Kita perlu membersihkan dirimu dari pengaruh jahat yang mungkin masih ada, kata Pak Dahlan dengan suara lembut. Mari kita lakukan ritual pembersihan untuk mengembalikan ketenangan jiwa kalian. Reni dan Siti setuju, dan mereka diajak ke sebuah tempat yang tenang di pinggir desa, dikelilingi oleh pepohonan dan suara alam yang menenangkan. Pak Dahlan menyiapkan berbagai perlengkapan untuk ritual, termasuk lilin, bunga, dan air suci. Dia menjelaskan bahwa ritual ini bertujuan untuk membersihkan jiwa mereka dari semua energi negatif dan trauma yang mereka alami. Ritual dimulai dengan doa dan pengaturan niat. Reni merasa sedikit cemas, tetapi dia juga merasakan harapan baru. Dengan setiap lilin yang dinyalakan dan setiap mantra yang diucapkan, Reni merasa ada sesuatu yang mulai terangkat dari dalam dirinya. Dia bisa merasakan ketegangan dan ketakutan yang perlahan-lahan menghilang. Setelah ritual selesai, Reni merasa lebih ringan. Dia berterima kasih kepada Pak Dahlan atas bantuannya dan merasa beruntung memiliki komunitas yang peduli. Namun, meskipun dia merasa lebih baik, Reni tidak bisa sepenuhnya melupakan semua yang terjadi. Hari-hari berlalu dan Reni berusaha menjalani hidup dengan normal, tetapi bayang-bayang masa lalu terus menghantuinya. Dia sering terbangun dari tidur dengan mimpi buruk, teringat akan suara-suara aneh dan bayangan gelap di rumah Bu Ratih. Siti juga merasakan hal yang sama, dan keduanya sering berbicara tentang pengalaman mereka untuk saling menguatkan. Suatu sore, Reni duduk di beranda rumahnya, memandangi sawah yang menguning. Dia merasa bersyukur bisa kembali, tetapi rasa bersalah juga menghantuinya. Dia merasa seolah telah meninggalkan teman-teman lain di kota, para pembantu yang mungkin masih terjebak dalam kegelapan. Reni tidak bisa membiarkan diri merasa tenang sementara mereka masih dalam bahaya. Bagaimana kalau kita kembali ke kota?
Tanya Siti dengan nada ragu. Kita harus melakukan sesuatu untuk membantu mereka. Reni terdiam sejenak, memikirkan kemungkinan itu. Dia tahu bahwa kembali ke kota berarti menghadapi ketakutan dan risiko yang lebih besar, tetapi di sisi lain, dia merasa memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak dalam situasi yang sama. Kita tidak bisa meninggalkan mereka seperti ini, jawab Reni dengan tegas. Malam itu, Reni dan Siti merencanakan langkah-langkah untuk kembali ke kota. Mereka mulai mengumpulkan informasi tentang rumah Bu Ratih dan mencoba mencari tahu apakah ada cara untuk membantu para pembantu lainnya. Dalam hati mereka, ada rasa harapan dan tekad untuk melawan kegelapan yang pernah mengancam mereka. Penyesalan dan kekuatan. Setelah berhari-hari merencanakan dan mempersiapkan diri, Reni dan Siti akhirnya memutuskan untuk kembali ke kota. Mereka berdua merasa tegas dan penuh keberanian, meskipun rasa takut dan trauma masih mengintai di dalam hati. Dengan tekad untuk menyelamatkan para pembantu yang terjebak dalam rumah Bu Ratih, mereka berangkat menuju kota dengan harapan dan doa. Dalam perjalanan, Reni dan Siti saling berbagi pikiran dan keraguan mereka. Reni merasa bersalah karena telah melarikan diri dan meninggalkan teman-teman lain di kota, sementara Siti juga merasakan beban yang sama. Kita harus membuat perubahan. Jangan sampai ada yang mengalami hal yang sama seperti kita, kata Siti, meneguhkan hati Reni. Sesampainya di kota, suasana hiruk-pikuk terasa semakin mencekam bagi Reni. Semua kenangan buruk dan ketakutan akan kegelapan kembali menghantui pikirannya. Namun, dia tahu bahwa tidak ada jalan lain selain menghadapi kenyataan. Mereka menuju rumah Bu Ratih dengan hati berdebar dan pikiran yang penuh harapan. Saat mereka tiba di depan rumah megah itu, Reni merasakan getaran aneh di dalam jiwanya. Dia ingat semua kengerian yang dialaminya dan keputusan untuk kembali ke tempat yang menyimpan begitu banyak rasa sakit. Namun, dia berusaha menenangkan dirinya. Kita harus menemukan cara untuk menyelamatkan mereka, bisiknya kepada Siti. Reni dan Siti menyelinap masuk ke dalam rumah ketika malam tiba. Dengan hati-hati, mereka bergerak menyusuri lorong-lorong yang familiar, berusaha mengingat setiap sudut yang pernah mereka lalui. Suasana di dalam rumah terasa sunyi, tetapi Reni bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang mengintai. Mereka akhirnya sampai di ruang kerja Bu Ratih, tempat di mana Reni pernah menemukan kotak rahasia. Dengan cepat, mereka mencari-cari informasi lebih lanjut tentang para pembantu yang hilang. Reni merasakan ketegangan saat membuka lemari dan menemukan dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa Bu Ratih telah terlibat dalam berbagai praktik gelap selama bertahun-tahun. Saat mereka mencari, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar mendekat. Reni dan Siti langsung bersembunyi di balik meja, jantung mereka berdegup kencang. Suara itu semakin dekat, dan Reni dapat melihat sosok Bu Ratih yang memasuki ruangan dengan ekspresi marah dan gelisah. Wanita itu tampak sedang berbicara dengan seseorang di telepon, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap keadaan rumahnya. Tidak ada yang bisa dipercaya di sini. Aku tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja, teriak Bu Ratih dengan nada yang mengancam. Reni dan Siti saling menatap dengan penuh ketakutan, menyadari bahwa situasi semakin berbahaya. Setelah Bu Ratih pergi, Reni dan Siti merasa bahwa mereka tidak bisa menunggu lebih lama. Mereka harus menemukan cara untuk menyelamatkan para pembantu yang terjebak. Reni berusaha mengingat bahwa ada pintu rahasia yang pernah dia lihat saat bekerja di rumah itu. Dengan harapan, mereka bergerak menuju pintu itu. Di dalam ruang bawah tanah, mereka menemukan beberapa pembantu yang terkurung dan ketakutan. Reni merasakan campuran antara lega dan sedih melihat mereka, namun saat yang sama, dia tahu bahwa waktu mereka semakin menipis. Dengan cepat, Reni dan Siti membantu membuka kunci pintu dan membebaskan para pembantu. Ketika semua pembantu akhirnya bebas, Reni berbicara kepada mereka, "Kita harus pergi sekarang. Ini adalah kesempatan kita untuk keluar dari tempat ini." Pembantu-pembantu itu tampak ragu, tetapi Reni berusaha meyakinkan mereka bahwa mereka tidak sendirian. Namun, saat mereka mencoba melarikan diri,
Bu Ratih muncul kembali dengan wajah marah. Kalian tidak akan pergi kemana-mana. Teriaknya, suaranya menggema di seluruh ruangan. Reni merasakan ketakutan yang mendalam, tetapi di dalam hatinya, ada api. Keberanian yang menyala. Bu Ratih, kamu tidak bisa terus seperti ini. Ini tidak benar. Reni berteriak, berusaha menghadapi wanita itu. Kami tidak akan menjadi tumbalmu lagi. Mendengar kata-kata Reni, Bu Ratih tertegun sejenak. Reni melihat keraguan dalam tatapan Bu Ratih, dan dia tahu bahwa wanita itu juga terjebak dalam siklus yang tidak berujung. Dalam momen itu, Reni mengambil langkah maju, berusaha untuk berbicara dengan hati. Kami semua berhak untuk hidup. Ini bukan hanya tentang kekayaan, tetapi tentang jiwa kita. Tiba-tiba, suasana menjadi tegang. Bu Ratih tampak bingung, dan Reni merasakan kekuatan dalam kata-katanya. Dia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua orang yang pernah menjadi korban. Dalam momen itu, Reni melihat sisi kemanusiaan dalam diri Bu Ratih. Akhirnya, Bu Ratih tersentuh oleh kata-kata Reni. Dia mulai menangis, mengakui rasa sakit dan kesepian yang dia rasakan akibat keserakahan dan keputusasaannya. Reni dan Siti memanfaatkan momen itu untuk membawa semua orang keluar dari rumah. Saat mereka berlari keluar, Reni merasakan angin segar yang menyapu wajahnya. Dia tahu bahwa mereka telah berhasil melawan kegelapan yang pernah mengancam mereka. Namun, saat mereka mencapai pintu keluar, Bu Ratih berteriak, "Tunggu. Jangan pergi." Reni berhenti sejenak, melihat ke belakang. "Bu Ratih, ini bukan hanya tentangmu. Ini tentang kita semua. Jika kamu mau, ada cara untuk memperbaiki semuanya." Reni mengulurkan tangan, menawarkan kesempatan untuk memulai kembali. Bu Ratih terdiam, dan Reni merasakan bahwa ada harapan untuk perubahan. Dalam momen itu, dia menyadari bahwa bahkan dalam kegelapan, ada cahaya. Mereka semua, termasuk Bu Ratih, memiliki kesempatan untuk mengubah nasib mereka. Cerita berakhir dengan Reni, Siti, dan para pembantu lainnya berjalan menuju kebebasan, dengan penuh harapan dan keberanian. Reni berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak hanya berjuang untuk hidupnya, tetapi juga untuk membantu orang-orang yang terjebak dalam kegelapan, agar mereka semua bisa menemukan cahaya dan kekuatan untuk memulai hidup baru.